Jelang Anies lengser, Anies akan gunakan program warisan Ahok. Munafik nggak tuh? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok, nggak usah bohong lah. Pak Ahok, nanti saya akan... Sampaikan sama. Kalau kita soal ngomong sini aja, ini kan direkam. Ini kan live ini direkam. Pak, ini live bukan direkam. Live, ya Ini live. makanya. Ini live. Coba aja gitu loh. Kalau dia nanti udah jadi gubernur nggak melakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Baik. Gubernur sungkan melanjutkan normalisasi, namun tidak juga melakukan naturalisasi. Semoga dengan putusan ini, normalisasi di daerah Mampang dan sungai-sungai lainnya di Jakarta bisa dilanjutkan dan bisa mengurangi dampak banjir di daerah tersebut. Saya kira terkait penanggulangan banjir, Pemprov mengikuti saja apa yang sudah diamanatkan dalam RPJMD. Kebut pelaksanaan normalisasi, jika itu beres, dampaknya akan besar sekali ke penanggulangan banjir ibu kota. Berapa tuh ya ngomongnya mau ditanggul gitu, tapi sampai sekarang kan belum jadi. Mungkin asal ditanggul cuma kalinya digaruk mungkin nggak banjir kali ini jembatan ditinggiin. Ya udah diselesain pinggir-pinggirnya aja dah ya. Ditinggiin bang ya biar nggak kau. Ditinggiin di tanggul lah katanya. Ini kan belum ada tanggul cuma tertentu aja yang mungkin ya kampung mungkin ya ada dari apanya nggak tahu, belum pernah. Ini Cindy, misalnya janji soal DP rumah 0%, itu kan targetnya kurang lebih sekitar 223.000 rumah, tapi kan nyatanya masih di bawah 1.000, itu kan melesat pelanggan dari APIP. Anies misalnya berjanji tidak akan melakukan penggusuran, diferensiasi politik dengan Ahok katanya, tapi sepanjang tahun 2016 sampai 2019 ada kurang lebih sekitar 79 titik yang kemudian digusur oleh Anies. Terbanyak misalnya di Jakarta Selatan sebagai kota administrasi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana kembali melakukan sesuatu pada program warisan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yaitu normalisasi sungai. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan banjir jelang masa jabatannya yang akan berakhir tahun ini. Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI, Yusmada Faizal, menyebutkan hingga saat ini terdapat 7 kelurahan di Jakarta yang akan menjadi prioritas program penanganan banjir yang jadi andalan Ahok ini, yaitu Cawang dan Rawajati. Kemudian ke depan ada Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bindara Cina, serta Kampung Melayu. Untuk pelaksanaan normalisasi sungai itu, Pemprov DKI bertanggung jawab dalam membebaskan lahan di bantaran kali. Sedangkan pengerjaan normalisasi itu sendiri akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Selama menangani masalah banjir di Jakarta di era pemerintahan Anies, Dinas SDA DKI memang fokus melaksanakan grebek lumpur dan membangun sumur resapan, sehingga program normalisasi sungai tidak berjalan. Meski demikian, anak buah Anies Baswedan ini mengaku akan kembali melakukan normalisasi sungai demi mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi dan menimpa warga ibu kota saat musim hujan tiba. Entah bagaimana maksud cara kerja dari seorang Anies. Dulu ketika pilkada, Anies Baswedan dengan tegas menolak normalisasi karena dia menginginkan solusi yang berbeda dengan Ahok. Secara diplomatis menyatakan normalisasi bukan prioritas. Ada 2 alasan kenapa Anies menolak normalisasi. Yang pertama, Anies mengungkapkan normalisasi Sungai Ciliwung bukanlah satu-satunya solusi untuk mencegah banjir dari hulu. Solusi lainnya adalah membangun waduk di daerah-daerah penyangga Jakarta yang menjadi jalur lewatnya air dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Tapi telat. Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa dia sedang mengerjakan pembangunan 2 bendungan raksasa yang menampung limpahan banjir kiriman dari Bogor. Yang kedua, malah Anies sendiri ngotot, solusinya adalah naturalisasi. Jadi, normalisasi ke laut saja. Dan Anies terus berdalih bahwa dia mau membereskan pengungsi dahulu. Lagi-lagi Anies terus berkelit dan berdalih, sementara kebutuhan dan kepentingan untuk mengatasi banjir membutuhkan jawaban segera dari gubernur. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang mengungkapkan
bahwa akan menggunakan naturalisasi sungai programnya Ahok. Munafik bukan? Ini namanya menelan kembali ludah sendiri nggak? Tanpa perlu saya jelaskan lagi, pembaca pasti sudah paham apa maksudnya. Kita justru bingung loh, dalam hal pembangunan manusia, Anies sudah lakukan apa saja? Rasanya tidak ada deh. Warga bahagia, entah apa tolak ukurnya. Salah satunya adalah memiliki rumah. Tapi sayang, target dikurangi secara drastis. Mimpi memiliki rumah dengan harga terjangkau, sirna sudah. Banyak yang tidak lolos syarat administrasi. Rumah yang terkesan murah tapi tetap tak terjangkau sob. Tapi kalau tolak ukurnya adalah membahagiakan warga dengan janji manis yang lebih manis dari gula, mungkin Anies bisa dikatakan berhasil membuai warga dengan janji surga, sehingga mereka melayang saking senangnya hidup dalam mimpi, angan dan harapan yang sebenarnya palsu. Tertawa di awal, terjebak dalam hidup menyenangkan ciptaan Anies. Anies berhasil dalam hal ini sob. Kalau mau dibuktikan, sebetulnya mudah. Silahkan langsung googling saja dan kumpulkan semua jejak digital dari program dan pelaksanaan ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Lalu, bandingkan dengan era nggak bener sekarang ini. Jangan lupakan foto-foto yang diambil dari kedua pemimpin itu ya, supaya masyarakat bisa semakin tercerahkan dan tersadar betapa buruknya penanganan banjir dan semua program yang dibuat pada era Anies Baswedan. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya. Saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok, nggak usah bohong lah. Pak Ahok, nanti saya Saya sampaikan sama. Kalau Ya, kita soal ngomong adu- sini aja, ini kan direkam. Ini kan live ini direkam. Pak, ini live bukan direkam. Live, Ini ya live. makanya ini live. Coba aja gitu loh. Kalau dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Baik. Gubernur sungkan melanjutkan normalisasi, namun tidak juga melakukan naturalisasi. Semoga dengan putusan ini, normalisasi di daerah Mampang dan sungai-sungai lainnya di Jakarta bisa dilanjutkan dan bisa mengurangi dampak banjir di daerah tersebut. Saya kira terkait penanggulangan banjir, Pemprov mengikuti saja apa yang sudah diamanatkan dalam RPJMD. Kebut pelaksanaan normalisasi, jika itu beres, dampaknya akan besar sekali ke penanggulangan banjir ibu kota.